Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Gold Dayona, yang isinya tentang vlog aku, dunia matematika dan juga skincare. Selamat menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk materi kali ini kita akan belajar ukuran pemusatan data, yaitu dari data berkelompok. Nah, sebelum mempelajari penjelasannya lebih lanjut, mari kita kenali apa itu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data sendiri itu terbagi dari menghitung mean atau rata-rata, kemudian median, nilai tengah, dan modus, nilai yang paling banyak muncul. Mean tersendiri itu dilambangkan dengan X bar. Dengan rumusnya itu adalah di mana jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi, atau dibaca dengan X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Dimana keterangannya itu F adalah frekuensi dan X adalah titik tengah. Nah, selanjutnya kita akan ke rumus median, di mana rumus median sendiri tertulis dengan lambang ME, yaitu adalah tepi bawah dijumlah dengan setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi lalu dikali C. Ini rumus median. Dengan penjelasan, TB itu ialah tepi bawah. Tepi bawah. Kelas median yaitu dengan mengurangkan batas bawah dengan 0,5. Berarti kita mencari median. Median itu nilai tengah. Jika suatu data banyaknya adalah 30, maka nilai tengahnya dibagi 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi kita lihat kelas yang frekuensi kumulatifnya 15, termasuk di kelas mana. Lalu kelas itu dilihat nilai batas bawahnya, baru dikurangkan dengan 0,5. Ini baru rumus saja, nanti kita akan masuk ke contoh soal. Kemudian F besar. F besar itu adalah frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu adalah perhitungan dari frekuensi awal ke frekuensi kelas mediannya. F kecil sendiri kalian sudah tahu bahwa itu adalah frekuensi. C adalah panjang kelasnya, panjang kelas. Ya. Dan N itu jumlah frekuensi. Ini untuk rumus median. Ya, untuk rumus modus. Modus sendiri disimbolkan dengan MO, rumusnya adalah TB dijumlah dengan D1 per D1 tambah D2 dikurung dikali dengan C. TB kalian tahu itu tepi bawah, sama seperti tadi, namun tepi bawah kelasnya kita cari kelas yang paling banyak frekuensinya. Kemudian D1 itu sendiri adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D1. Sedangkan D2 dikurangi dengan frekuensi yang sesudahnya. Nanti kita akan lihat contoh untuk lebih jelas lagi. Pada perhitungan mean kali ini, disajikan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dengan kelas 30 sampai 34 itu ada 5 data yang muncul, 35 sampai 39 ada 10, 40 sampai 44 ada 7, 45 sampai 49 ada 20, 50 sampai 54 itu ada 8. Jika kita totalkan atau kita jumlahkan frekuensinya, maka keseluruhan ini ada 50. Ya. Kemudian dalam mencari mean kita diperlukan mencari titik tengah. Titik tengah jika dipelajari pada sebab sebelumnya tentang penyajian data itu diperoleh dari batas kelas yang dijumlah lalu dibagi 2. Namun di sini agar mempersingkat waktu, cara lainnya bisa menggunakan dengan jumlah kelas itu dari 30 sampai 34, misalnya 30 plus 34 dibagi dengan 2. Ini juga bisa menjadi alternatifnya. Jadi 30 ditambah 34 itu hasilnya 64 dan dibagi 2 hasilnya adalah 32. Maka titik tengah yang pertama ini adalah 32. Setelah kita cari nilai titik tengah dengan jalan yang sama seperti yang kita peroleh dari jalan sebelumnya, maka tinggal kita kalikan lagi antara frekuensi dengan titik tengahnya. Jadi kita kalikan 5 kali 32. Kita jalankan ke bawah. 32 kali 5 adalah 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15 tambah 1 jadi 16. Maka hasilnya adalah 160 untuk perkalian F dikali X. 160. Ini hasil dari perkalian F dikali X. Oke, kemudian dijumlah F kali X nya itu didapat 2100
Seperti yang kita temukan di pertama tadi, rumus X bar sendiri adalah jumlah dari F dikali X dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka jumlah F dikali X adalah 2180 dibagi dengan jumlah F-nya itu 50. Coret-coret habis berarti tinggal 218 dibagi 5, hasilnya 43,6. Jadi nilai rata-rata pada tabel frekuensi di samping itu adalah 43,6. Selanjutnya kita akan mencari nilai median dari tabel frekuensi berikut. Nah, jadi untuk mencari median itu kita harus tahu dulu kelas mediannya sendiri yang mana. Kelas median itu diperoleh dari jumlah frekuensi yang dibagi 2. Jumlah frekuensi kan 50, dibagi 2 maka 25. Kita lihat frekuensi kumulatif yang jika dijumlahkan dia 25 atau mendekati. 5 tambah 10 itu 15. 15 tambah 7 itu ada 22. 22 nih di sini. Kalau dia dijumlah lagi maka 42. Jadi cukup sampai di 22, maka kelasnya adalah si 40 sampai 44. Berarti kita tinggal mencari tepi bawahnya. Tepi bawah adalah kelas batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya 40 dikurang 0,5 maka berapa? 39,5. Jadi TB-nya 39,5. Lanjut kita akan masuk ke rumusnya. Ini adalah ME sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi lalu kemudian dikali C. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus median sendiri adalah tepi bawah dijumlah dengan setengah N kemudian dikurang frekuensi kumulatif kelas median lalu frekuensi kelas mediannya jadi terus dikali dengan C panjang kelas. Kita dapat tepi bawahnya tadi adalah 39,5, maka kita tulis di sini 39,5 ditambah dengan setengah N adalah 50 dibagi 2 maka hasilnya 25 dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas mediannya. Kelas mediannya adalah 40 sampai 44 nih. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 10 ditambah 7. Berapa hasilnya? 22. Tulis 22. Kemudian frekuensi di kelas itu sendiri adalah 7. Dan lanjut C-nya adalah panjang kelas. Panjang kelas itu jarak dari 30 ke 35 adalah 5. Kemudian dihitung nih, 39,5-nya tetap. Lalu lanjut 25 dikurang 22 sama dengan 3/7 dikali 5. Kemudian ini tetap 39,5 ditambah 3 dikali 5, 15. Jadi 15/7. 15/7 itu berapa hasilnya? Adalah 2,2. 15 dibagi 7 adalah 2,2. Maka hasilnya ini jika dijumlah adalah 41,7. Nah, nilai 41,7 ini adalah nilai median dari data kelompok di tabel distribusi frekuensi ini. Nilai 41,7 termasuk di nilai dari rentang 40 sampai 44. Kemudian kita akan menyelesaikan nilai modusnya. Untuk menyelesaikan nilai modus sendiri, seperti kita ketahui di rumus itu adalah MO sama dengan TB, tepi bawah kelas modusnya, ditambah D1 dibagi D1 tambah 2 lalu dikali dengan C. Sebelumnya kita cari dulu TB-nya. TB ini diperoleh dari tepi bawah kelas modus. Sebelum itu kita cari kelas modusnya dulu. Kelas modus dilihat dari frekuensi yang terbanyak. Frekuensi terbanyak adalah 20. 20 itu kelasnya di 45 sampai 49. Maka tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi berapa ini? 44,5. Jadi tepi bawahnya adalah 44,5 dijumlah dengan D1. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. D1 kelas modusnya adalah 20, kelas sebelumnya adalah frekuensinya berapa? 7. 20 kurang 7 adalah 13. Kemudian D2-nya, D2 itu dikurang dengan setelah kelas modus itu ada 8. Jadi berapa hasilnya? 12. Maka D1-nya kita tulis 13 dijumlah dibagi dengan jumlah D1 ditambah D2. 13 ditambah 12. Panjang kelasnya berapa? 5. Kemudian ini ditulis ulang kembali, 44,5 ditambah 13 dibagi 13 tambah 12 adalah 25. 25. Yang ini sama ini bisa dicoret, jadi ini sisanya adalah 5 dan ini 1. Jadi tinggal 44,5 ditambah 13/5. 13 dibagi 5 sendiri hasilnya itu 2,6, maka kita jumlahkan 44,5 dijumlah dengan 2,6. Hasilnya adalah 47,1.
Ini nilai modus. Kita lihat 47,1 itu termasuk di rentang 45 sampai 49. Jadi inilah cara menyelesaikan nilai modus pada tabel distribusi frekuensi atau data kelompok.